worship you. Thank you, Jesus. We lift your name. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Ku terkagum. ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Ku tersanjung. ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih melebihimu, Tuhan. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk jadi Penyembahmu, Yesus. jadi sepertimu, Yesus. Memuliakan namamu selama-lamanya. Menyatakan kebenaranmu. Kau mulia, Yesus. Haleluya. Kami ingin mengenalmu, Bapa, Amin. lebih dalam lagi, Tuhan. Bahwa pengenalan akan-Mu itu yang akan mengubahkan kami, Tuhan. Biar dari pengenalan-Mu kami semakin mengerti, Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu.
kita katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu Bapa. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke, kembali lagi bersama dengan kami Faith Fighters Podcast, Faith, Love, and Worship. Ya, ini kita ada berempat ya, istilahnya kita apa? Faith Fantastic Four. Oke. Ada Om Rico, ya. Terus Captain Rico, ini sama-sama Rico ya. Dan juga ada Bung Tobi dan saya sendiri Temi. Oke, kita hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kristen buta, ya. Kristen buta. Ya, hari-hari ini kan banyak orang yang sekedar jadi Kristen yang ikut-ikutan, ya kan? Justru orang-orang Kristen yang suka ikut-ikutan tuh yang justru banyak ya kelihatan sok pintar di medsos, sok pintar, sok rohani, sok menghakimi orang. Padahal kan ujung-ujungnya juga nggak ngerti kalau ditanya tentang you jadi Kristen, mempertanggungjawabkan iman Kristen itu seperti apa, siapa itu Yesus, dan iman Kristen seperti apa, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nah ini menurut Om Riko nih ya. Om Riko ini gimana nih kalau menurut Om Riko, pandangannya Om Riko tentang Kristen buta itu kayak gimana Om? Saya ada logika begini. Nah, orang buta dia tinggal di Bekasi, mau dia ajak ke Monas, lihat Monas, sama aja buat dia. Jadi waktu dia di Monas sama aja. Jadi kalau orang panggil masuk Kristen ini bener kok sama Kristennya, sehingga gampang diajak ke tempat bukan yang benar, tapi yang agak miring. Kenapa? Karena tidak ada dasar itu. Iman, tidak pernah baca karena dia buta, ya kan? Kalau dia buta, mau ditempatkan di mana, dia oke-oke saja. Kenapa? Karena Kristen buta. Oh gitu tidak ya. Pernah belajar. Kalau dia belajar, pasti Roh Kudus tuntun dia. Karena nggak pernah belajar, jadi makanya buta. Kalau menurut Captain Rico? Ini lucu, bahasa Inggrisnya apa jadinya? Blind Christian. Blind Christian. Ngakunya lihat, tapi sebetulnya dia tidak melihat. Ya kan, gitu kan? Ngakunya percaya, tetapi dia nggak mengerjakan. Kan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 12, dia bilang begini,
barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Jadi gini, kalau dia cuma mengaku Yesus Tuhan, tapi dia tidak berbuat apa yang Yesus buat, itu saya bilang buta. Firman, dia percaya, saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi firman nggak ada di hati dan di mulutnya, gitu. Itu bagi saya buta, karena setelah dia tidak tahu apa yang diomongin. Kalau beliau bilang dia tidak tahu apa yang dia tuju, gitu. Menurut dia benar. Sama gelap kok. Iya. Cuman karena tadi iman, ngakunya punya iman, tapi nggak pernah buat, itu buta, gitu. Itu. Nah, kan sorry saya mau potong dikit. Ada orang Kristen kan begini, yang penting saya udah gereja, bahkan saya ya di gereja penyembahan luar biasa, rajin berdoa, ikut kegiatan-kegiatan gereja. Bukankah itu udah termasuk Kristen yang benar, yang maksudnya ya udah jelas lah, pasti imannya benar-benar kuat lah di dalam Tuhan. Iya. Jadi menurut Captain? Gini ya, Tuhan menghendaki penyembahan dalam roh dan kebenaran. Oke. Hidup kita apakah dituntun oleh roh? Nah ini dulu. Karena kalau cuma kegiatan fisik, ritual, kegiatan ibadah yang sifatnya hanya jasmania, everybody can do. Tetapi hidup dipimpin roh, menghasilkan buah-buah menurut roh, ini dipertanyakan, gitu. Jadi itu salah satu bagian kenapa so many Christian are blind. Karena dia buahnya tuh nggak jelas. Dia pikir saya sudah mengerjakan apa yang saya suka, apalagi kan sekarang kan lebih kesentuh di area feeling. Gua sukanya begini, tapi bukan apa yang Bapak suka. Ini problemnya. Jadi belum tentu. Ukurannya Yohanes 15 ayat 8. Apa itu Yohanes 15? Ya boleh dibuka ya. Secara garis besar saya cerita. Dengan demikian Bapamu dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid. Dilihatnya dari buah hidupnya, berdampak, ngefek kepada orang lain apa tidak. Gitu. Yohanes 15 ayat berapa tadi? 8. Ayat 8. Iya. Ya dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tadi menurut Om Riko, orang Kristen buta itu Kristen yang nggak punya tujuan, nggak punya tujuan. Terus Captain lihat dari buah. Nah ini dari Bung Tobi nih, Kalau dari ini orang politik nih. Kalau saya ini tanya iman Kristen menurut pandangan orang politik nih. Kalau di pandangan politik itu ya Kristen buta itu tidak tahu arah. Oh, tidak tahu arah. Tidak tahu arah, ya kan? Makanya di politik itu kan abu-abu ya. Betul. Semuanya abu-abu. Babi buta. Babi buta. Karena ya kita ngelihat bahwa ya hari-hari ini banyak orang Kristen yang masuk dunia politik anak banyak. Tuhan pun banyak. Banyak. Yang nggak tahu arah. Yang nggak tahu arah. Kenapa saya bilang Kristen buta? Karena mereka harusnya tahu bahwa arahnya mereka mau kemana nih, ya kan? Kiblat mereka mau kemana? Misalnya kiblat kita mau ke Yesus nih, ya kan? Tapi mereka pakai akal mereka yang selalu kiri kanan. Iya, akhirnya main kiri main kanan. Nah, jelas. Nah, jadi kiri akhirnya, oke, kanan oke. Yes, Ya. akhirnya pakai apa? Pakai akal mereka bahwa ya semua agama ini sama. Yang penting kita berbuat baik. Nah, itu yang saya bilang itu Kristen buta. Oh, Ya kan? Kristen Karena buta. dia sudah tahu tapi dia nggak tahu arah tujuannya kemana. Akhirnya semua abu-abu ya. Semua abu-abu. Dari sudut pandang Ya. orang politik nih. Ya, jadi karena politik itu abu-abu, jadi Kristen buta itu Ya. Kristen abu-abu, sama aja ya. Sama saja. Lihat samar-samar Sama gitu aja. kan. Gitu ya. Semua Bayangannya kira-kira hampir sama. hampir sama ya, semua sama. Oke, Itu jadi yang dia berbahaya. pokoknya kiri oke, kanan oke, muka oke, belakang oke ya. Nah, luar biasa nih. Nah ini akhirnya banyak orang Kristen buta tuh akhirnya jadi ikut-ikutan. Dan akhirnya kalau kita melihat hari-hari ini yang berkembang adalah banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi. Iya. Ya, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa apa ya namanya ya. Memang penyesatan itu harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan kan. Matius pasal 24 bahwa terjadi penyesatan di mana-mana. Nah, yang hal lagi berkembang ini ada yang bilang dia nggak sesat,
Tapi ada yang bilang dia sesat, ya. Ada yang bilang itu pahlawan, ya, pahlawan dari Yudas akhir zaman, ya. Yang lagi berkembang tadi Om Tobi sempat singgung tentang apa Kristen progresif, ya, Kristen progresif, yang lagi naik daun sekarang, Bro Brian, ya. Sorry kita sebut nama sedikit, ya, Bro Brian, yang justru dengan adanya beliau bahwa mencetuskan ada statement-statement yang sangat luar biasa fenomenal di media sosial, dan itu akhirnya membuat dunia kekristenan akhirnya sedikit mau dibilang tergoncang juga enggak, tapi artinya membuka mata bahwa penyesatan itu, kalau menurut banyak orang penyesatan sementara terjadi, tetapi ada orang yang menganggap bahwa justru ini Kristen yang benar, Kristen yang benar, yang berpikir di luar kotak, ya, think of the box, yang model kayak Bro Brian gini, Pendeta Brian yang. Nah, menurut Om Riko gimana, Om, pandangan Om tentang Kristen progresif? Ya, dasarnya dia kan di luar Yesus ada keselamatan. Ya kan? Ya. Bukan satu-satunya Yesus keselamatan itu. Ya. Bahkan kalau kita berbuat baik itu bisa menuju ke keselamatan juga. Nah, padahal kita benturkan ada standar keselamatan itu ada di Alkitab standarnya. Kira-kira apa, Om, menurut Om, dasar Alkitab? Ya, keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Siapa dia? Yesus. Makanya namanya Yeshua. Yahweh Shua, Allah penyelamat. Yeshua. Jadi Yesus itu sebenarnya nama aslinya itu Joshua atau Yehoshua. Yahweh Shua, Allah penyelamat. Yeshua Mashiach. Di luar nama ini nggak ada bisa. Makanya dalam Kisah Rasul. Jadi Yesus itu punya arti sebenarnya, Om? Ada. Yeshua, Yahweh Shua, Allah penyelamat. Makanya kau beri dia nama Yesus. Tapi Om, di luar sana tuh banyak orang nama Yesus, Om. Oh iya. Di Portugis banyak nama Yesus. Harus ada Kristusnya. Oh gitu. Ya. Kristos, os di belakang itu laki-laki. Laki-laki yang diurapi. Diurapi apa? Oleh Allah. Allah adalah Roh Kudus. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi lewat Yesus. Yesus itu. Nah, Yesus itu ada orang bilang dia cuma mati buat orang Yahudi kok, Om. Oh, tidak bisa. Dia 2000 tahun lalu dia sudah mati. Ya. Untuk apa? Untuk merenovasi, menyempurnakan kembali manusia yang rusak oleh Adam. Makanya manusia yang rusak diganti dengan manusia yang kekal. Karena Yesuslah gambar dan rupa Allah sendiri. Filipi 1 Kolose 1 ayat 15. Ya. Saya sudah pernah khotbah Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15, ya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oh ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti kan Allah dalam Alkitab, Allah adalah roh. Dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan. Ini loh kalau lu melihat gambar Allah. Ini nih. Iya, gambar Allah. Karena gambar itu sesuatu yang jauh tidak pernah kita tahu, tapi kan nah, kalau dibilang di luar Yesus ada keselamatan, sedangkan nama Yesus diberikan itu karena keselamatan itu. Dialah Allah penyelamat itu. Yes. Nggak ada lagi. Betul. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 12 Yuk kita buka aja. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kolong langit tidak ada nama. Tuh. Ayat 4 dan 12 ya. Betul. 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh, ini dahsyat nih, Om. Bahasa Inggrisnya boleh saya baca nggak? Nah, boleh. Boleh. Captain. Jadi Act 4:12, neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given
among men whereby we must be safe. Under heaven. Nggak ada bro, nggak Under ada. heaven nggak ada. Jadi kalau mau bilang di luar Yesus ada, mana bisa? Kebaikan itu buah dari keselamatan. Oke. Wah itu oke. keren banget. Oh. Ini poinnya nih luar biasa. Ini Kebaikan keren. itu buah dari keselamatan. Lu gak selamat, lu udah bisa berbuat baik. Lu perbuatan baik lu munafik. Makanya ada orang-orang dari seberang ya, akhirnya kalau misalnya mereka berkata begini, kalau cukup percaya Yesus selamat, berarti orang Kristen boleh dong berzina, boleh dong nipu, nyuri sana nyolong, terus enak banget mereka masuk surga, lalu boleh buat dosa sebanyak-banyaknya, cuman percaya Yesus masuk surga. Ini gimana? 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4. Mari kita baca. Nah, ini kita bicara ini dasarnya firman ya. Jadi nggak usah 1 Petrus 4 4 ayat 1. ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, yaitu salib ya, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Kalau ada orang yang menghina kita, kita balas lagi hina, kita sudah berdosa. Oke. Tapi kalau ada yang menghina kita, kita menderita karena kebenaran. Kita tidak berbuat dosa. Iya. Ada orang maki-maki saya, terus saya maki dia, saya udah berbuat dosa. Iya. Tapi kalau saya ampuni dia, saya doakan dia, saya menderita dong. Tapi saya menderita dalam kebenaran. Sama Yesus mati di atas kayu salib, dia menderita supaya orang lain semua dunia diselamatkan. Iya. Jadi intinya bahwa pandangan Kristen progresif bahwa keselamatan ada di luar Yesus itu salah menurut. Dari keselamatan aja nama Yesus itu selamat, juru selamat. Iya. Juru selamat Salah ya? satu, juru selamat hanya satu. Bukan salah satunya. Bukan salah satu. Satu-satunya. One and the only one. Bukan hanya untuk orang Kristen ya. Seluruh Seluruh dunia. Oke. Nah, Captain Rico, menurut Captain Rico, pandangan Kristen progresif nih ya. Iya. Mungkin dari arti nama Kristen progresif sendiri ini. Kita baca di Wikipedia. Ya, dulu. Wikipedia. Jadi Apa supaya itu Kristen teman-teman progresif? Ya. Bisa tahu secara Wikipedia Ya. ditemukan oleh siapa. Terus kita lihat, baru nanti kita lihat kembali ke sini. Silakan. Oke deh, saya baca ya. Ada toh? Ada. Oh, keren. Kalau buka di Google, tuh cari Kristen progresif, itu Wikipedia bilang begini. Ya. Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Oke, ini masih lurus lah, boleh lah. Oke. Namun yang terpenting adalah keadaan hati. Yang kedua, selain itu Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individunya. Nah, ini mulai hancur nih. Itu dia. Penekanannya kan dia bilang Yesus bukan. Oke, gini nih. Di dunia ini aliran sesat banyak. Ini untuk teman-teman kita anak Tuhan ya, semua anak Tuhan. Hanya satu alat uji di alam semesta ini. Apa? Firman. Ya, standar. Karena kalau sudah pakai pendapat benak kita masing-masing, lu boleh ngomong apa aja. Terserah lu berpendapat. Pandangan yang masing-masing. Iya. Pemahamannya Hidupku masing-masing. tidak ditentukan oleh pandangan pikiran orang, tetapi Tapi oleh oleh firman. firman. Makanya saya Keren. ajak kita semua, ayo dong, firman harus melekat di sini dan di mulut, di roh, di jiwa. Tapi Kristen progresif pakai ayat Alkitab juga. Ya, itu namanya penyimpangannya. Iya. Betul nggak? Iya. Ya, iblis juga pakai firman Tuhan. Ya. Nah, masalahnya Oke, gitu. oke. Nggak usah bingung, iblis juga pakai. Iblis aja pakai firman Tuhan. Iya, apalagi cuma Apalagi manusia. lu. Pendeta lo dia. Gak jaminan pendeta. Jadi kalau kita lihat bahwa itu kan suatu gerakan pandangan yang dicetuskan. Orang berpendapat silahkan, tetapi gini loh, saya cuma pesen pastor kita harus banyak doa. Anak-anak Tuhan, lu harus punya alat uji.
Jangan percaya kepada Pendeta. bukan setiap pembicaraan siapapun, karena nih pembicaraan itu di alam semesta ini berkeliaran. Harus tertulis. Makanya waktu Yesus dicobai ya oleh iblis, dia bilang standarnya apa? Ada tertulis. Ya. Gampang banget guys. Tinggal dicari di sini. Apalagi sekarang HP, keywordnya ada. Pakai gitu loh. Jadi saya nggak bisa menilai dari cara pandang saya apa tidak, biarkan firman yang ngomong. Betul. Kalau ada orang bilang bahwa Yesus bukan juru selamat dan bukan Tuhan, itu sudah antikris, udah tersesat dia. Alkitab bilangnya he is the only way. Ya. Gitu, udah nyata, udah jelas. Kenapa sih kita harus beritakan Injil? Supaya setiap telinga mendengar nama Yesus. Pastor, saya lihat tadi apa di dalam heaven apa tadi bahasa Inggris? Under heaven. Under heaven. Iya. Kan ngeri. Ngeri loh. Ya alam semesta loh, alam semesta yang seluas galaksi ini under heaven dia, masih bagian kecilnya Jadi heaven. bukan hanya bumi ya? Bukan dong. Under heaven. Ada totalitas semua. Totalitas semua Tata nanti surya yang akan ada. menghadap sama Yesus Kristus kok. Yesus Kristus kita tahu ada di kitab mana saja kok. Percaya nggak percaya pasti ngadap dia. Iya, bertanggung jawab. Kenapa kita harus beritakan Injil? Supaya kita tidak dipersalahkan. Misalnya gini, misalnya ada orang A belum percaya, kita sudah beritakan, tapi dia nolak. Supaya nanti di pengadilan, kenapa kamu nggak aku sudah sampaikan. Tapi kamu tidak sampaikan. Dia nggak mau percaya. Yesus juga tahu kamu sudah pernah diberitakan sama pendeta Riko, tapi cuek aja, betul nggak? Kenapa bro kita harus beritakan Injil supaya orang mendengar kebenaran. Masalah dia pilih apa tidak terserah mereka. Tetapi saya sedih kalau mereka memilih tersesat. Penyesat dan yang tersesat sama-sama disesatkan. Ya karena mungkin orang berpikir bahwa ya gue nggak tahu ini gue disesatkan atau nggak, yang jelas menurut logika gue ini masuk gitu loh. Iya. Mereka berpikir kan, oh ini benar juga ya, ini apa yang Pastor Brian ngomong nih benar juga ya. Selama ini kan yang jadi pertentangan nih kan tentang Yesus ini kan. Iya. Orang nggak bisa terima iman Kristen karena bicara harus percaya Yesus. Iya. Yesus satu-satunya jalan. Makanya mungkin Bro Ryan berusaha untuk apa ya, mengesampingkan pertentangan itu dengan mengatakan bahwa di luar Yesus bisa selamat, yang penting berbuat baik, dan menurut masuk logika juga. Tetapi kalau orang yang nggak punya firman, tersesat jadinya. Jadi takarannya Takarannya hilang. apa? Sedikit saya agak mundur kembali. Perbuatan baik, Anda bisa jamin di mana di dalam firman yang menyatakan perbuatan baik itu bisa menyelamatkan. Kristen, menurut tentang Menurut perbuatan firman baik Tuhan. nih. Iya. Di Firman mana perbuatan baik bisa menyelamatkan? Perbuatan baik hanya indikasi engkau telah diselamatkan, engkau menjadi orang benar, menghasilkan buah yang baik atau buah yang benar. Buah yang benar pasti baik. Tetapi ini bukan jaminan keselamatan. Harus melalui darah yang tercurah. Prinsip dosa, kenapa Yesus harus mati? Karena ada dosa yang nggak bisa dibayar guys, dengan apapun selain dari darah yang maha kudus. Kita nih harusnya semua binasa, bro. Orang tuh nggak tahu kenapa dia harus mati, itu bukan cuma ngapus dosa perbuatan hari-hari lah kayak lotion di temperatur dicuci pakai air, enggak. Ada dosa yang sangat mengikat, yang nggak bisa dilepas dengan apapun. Model ibadah, model kebaikan. Ini harus tahu prinsip ini dulu. Yesus mati itu darahnya maha kudus. Dipakai untuk membatalkan perkataannya dia yang bahwa lo harusnya mati akibat dosa. Akhirnya dia sendiri yang menyelesaikannya. Tidak ada hukum apapun bisa menyelesaikan ini selain daripada darah Kristus. Itu. Jadi perbuatan baik. Tadi kan ditanya, enak ya orang Kristen buat dosa, kemudian minta ampun, ya. Percaya aja. Ada Saya Yesus. percaya Yesus. Yesus ini. Itu namanya Kristen ugal-ugalan. Pertanyaannya gini jadinya, Bung, mohon izin senior. Orang yang sudah mengalami Yesus akan jijik sama dosa. Tidak memanfaatkan kemurahannya Tuhan atau kebaikan Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita, terus kita berbuat dosa. Tunggu dulu, gak bisa. Firman bilang apa? Kalau kamu sudah tahu kebenaran,
tetapi masih berbuat dosa, nggak ada korban lagi. Ya. Ngeri kali. korbannya habis. Justru malah lebih susah ya jadi orang percaya. Makanya Iya. saya lebih kalau untuk anak muda bahasanya gini, bro, lo udah dandan keren-keren. Tadi kesini keren kan, mandi semua kan? Sempat main di comberan kan? Enggak kan? Kenapa? Comberan bukan punya lo. Ngapain lo masuk comberan lagi? Dosa ini loh, paradigma orang harus dibuka, pastor. Bro, pastor semua, ini pastor semua. Harus dibuka gini loh, bahwa dosa itu bukan punya kita. Itu ditebar sama iblis, nempel di sini, merasuk. Ini yang dicabut sama Yesus. Sehingga kita harus paham, iya ya, dosa itu bukan punya aku lagi. Jangan aku hidupi, aku nggak akan nikmat menghidupi gitu. Itu karena kebenarannya ada dalam dirimu, sehingga dosa mental. Nyambung nggak kira-kira sama anggur yang baru harus masuk kirbat yang Betul. kalau kita masih ada dosa, kirbat yang lama tuh. Iya. Hidup yang lama tuh. Betul. Makanya harus disalibkan gitu, bro. Tadi Orang kalau udah mengecap Yesus, tidak mungkin dia berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oke, kita ngomong semua by firman. Iya, by firman. 1 Yohanes 3 ayat 9. 9. Supaya kita Jelas tuh, jelas. Iya, Satu bukan Yohanes logika, bukan pendapat. 3. Gitu ya. 1 Yohanes 3 ya? 1 Yohanes 3 ayat 9. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Oh, ini luar biasa. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Iya. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Nah, kan namanya kita lahir baru. Lahir dalam air dan roh. Ya ini yang tidak dihidupi sama kita. Kita masih membiarkan diri kita terjatuh. Betul Pak Tobi? Iya. Itu di politik banyak ya. Coba politik dulu Gimana? Jangan, Coba. Bung Tobi nih, ya, orang politik. Kalau saya ini. ngelihat, Yang banyak makan garam di dunia politik ya. kalau saya lihat ini berbeda si Brian ini. Kita perlu mengasihi dia. Amin. Amin. Kita harus Amin. mengasihi Brian, apapun. we love you. Iya. Amin. Jadi kita sepakat kita nggak benci Enggak, Bro Brian. orangnya. Ya. Rohnya. Rohnya. Amin. Jadi ada mungkin ada hal yang saya ngelihat ya. Lihat ada dua pribadi. Dua pribadi yang saya lihat mungkin ketidakpuasan dia mungkin waktu dia di gereja yang pertama. Itu saya menurut pandangan saya. juga, ya. Jadi di waktu dia di gereja yang pertama mungkin ya dia dibuang atau diapain kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu, ya. Nah, Kita akhirnya mungkin muncullah kecewa. pemikiran-pemikiran dia bahwa dia pasti akan lebih terkenal dari orang ini, dari gereja ini. Ini menurut saya punya. Kalau saya mau balas dengan apa firman itu kan tidak logis karena dia bicara mengenai yang ada di akal dia. Jadi akal juga kita balas dengan kita punya akal. Tapi kalau kita punya balas dengan firman sudah selesai. Bahwa dia punya jalan salah, kita harus mengasihi dia kan. Nah, itu yang pertama itu, dan yang kedua dia kesiannya kenapa? Kayak nggak punya kayak anak yatim piatu. Yatim piatu dalam arti apa? Dalam arti nggak ada yang melihat dia. Dibuang malah. Dibuang di saat dia lagi dalam keadaan apa? Harusnya ada yang merangkul harusnya, hancur, ya? jatuh. Nah, itu harusnya merangkul. Nah, di waktu dibuang, nah gereja ini banyak. Jemaat salah, ini salah dibuang. Padahal salah. Sedangkan ada di firman kan kita kan bilang kan carilah yang terhilang. Iya. Itu saya tidak tahu firman, cuma yang tahu saya tahu cari yang terhilang. Tapi banyak gereja jemaat yang sudah kecewa karena gereja akhirnya dibuang. Yang tersesat. Nah, itulah yang saya bilang kan, akhirnya semakin dibuang, semakin jadi-jadi. dia akan mencari jalan untuk bagaimana saya bisa lebih dari lo. dari lo. Dengan cara saya Dengan sendiri. cara saya sendiri. Nah, ini kita lihat bahwa akhir-akhir ini ya seperti itu. Apalagi kita yang lihat nih. Ini mohon maaf. Khususnya gembala-gembala besar. Ini sekali lagi. Betul. Saya bicara, ini apa lagi itu mereka? Selalu kalau ada diundang debat, datang. Dari agama yang lain undang, datang. Lah apa? Sedangkan sudah di agama lain sudah ada protapnya. Agama lu, agama gua. Lah ngapain kita sudah tahu agama lu, agama gua? Ngapain kita ke situ? Ini yang saya bilang. Mohon maaf. Ini gembala-gembala yang besar.
Ya kan? Bagi saya itu bukan gembala. Itu cari sensasi. Ya. Lah udah tahu itu kan hukumnya di mereka apa? Agama lu, agama gua. Nggak usah campur. Itu clear. Ya. Tetapi mereka masih berdebat. Nah, itulah yang bikin kita kecewa. Kalau berdebat itu pasti kan ada menang ada kalah. Jadi cuma cari menang kalah kalau berdebat. Itu. Nah, kalau menang pasti yang kalah kecewa. Dan jadi musuh. Jadi musuh. Harusnya diskusi. Kalau diskusi ya cari jalan keluar. Cari pembenaran, ini yang mana yang asli. Itu benar. Tapi ini enggak. Ini membantah. Akhirnya dipotong-potong, diklip-klip. Akhirnya yang memang benar jadi kalah. Ya, habis itu yang kalah jadi menang. Nah, ini yang saya bilang, ini kan bikin malu, memalukan. Memalukan kepada apa? Kepada ini yang pertama, masih Kebenaran. pertumbuhan rohani masih Nggak baru jadi naik. contoh. Nggak jadi Dia contoh. akan melihat sesuatu, oh kok begini kayaknya saya punya arah jalan Salah. ini salah. Akhirnya kan jadi Kecewa. seperti itu. Padahal jalannya benar, tapi Betul. karena mereka berdebat, akhirnya dipotong-potong klipnya, dibuka di TikTok, oh kalah. Akhirnya Oh, ini, salah. ini yang mana yang benar nih? Nah itu yang saya bilang kan. Nah itu yang kita merasa kecewa. Apalagi ya mohon maaf ini temnya. Mereka sudah tahu firman Tuhan, sudah gembala yang luar biasa kan, udah pengalaman jam terbang tinggi, ya kan? Udah gitu pengetahuan sampai doktor lagi, doktor lah, apalagi prof lah. Tapi ya bikin malu dengan yang tadi saya ngomong, sudah tahu mereka udah bilang agamaku Masih sudah. juga dilayani. Ngapain dibahas? Nah, kalau satu-satunya jalan yang kita ngelihat bahwa memang menuju ke arah yang Tuhan Yesus mau, ya kita keluar dong. Keluar apa? Ya tadi seperti Kapten Rico ngomong kan, pergi memberitakan Injil, menyelamatkan banyak orang. Itu yang Tuhan punya mau. Tetapi yang mereka punya mau, mereka buat gereja yang besar. Sesudah buat gereja yang besar, mereka cari jemaat yang banyak. Habis itu cari pendapatan. Itu yang saya bilang, itu sudah keluar. RAPBN maksudnya. Ngeri kali Sudah nih. keluar. Aduh. Ya. Dan yang paling parah lagi, main di medsos, di TikTok. Sekali orang tap layar, dapat duit. Ya kan, semakin penonton banyak, semakin gila-gila dia dapat. Nah ini yang saya bilang, ya mohon maaf sih Bro Brian, mungkin dengan 1 juta orang yang nonton kamu tap layar, kamu dapat apa? Banyak. Dapat diamond itu satu bulan bisa 50 sampai 100 juta bisa. Dengan dia cuma hanya beritakan keluarkan itu, statement gitu. keluarkan statement begitu, ya jutaan orang atau ratusan ribu yang nonton. Lah kalau ratusan ribu yang nonton, Apalagi simpati sama ya dia. dapat 100 perak satu menit, udah berapa tuh kali? Ini yang saya bilang kan, ya justru itu cara dia lah untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kebenaran tuh harus Jangan sampai jual kebenaran demi viewers. ya. Itu benar itu. Itu benar. Setajam silet. Itu benar. Ya. Oh, firman lebih tajam daripada silet. Oh, iya. Pedang bermata dua. Iya kan? Dan yang lucunya gembala-gembala pada pas Brian kasih keluar agama Statement. langsung gembala-gembala kayak kepanasan. Ngapain mesti kepanasan? Iyo. Ngapain mesti kepanasan? Ya harus kan mengasihi dia, beritakan yang benar ke dia, panggil dia. Nah itu panggil dia. nggak pernah dipanggil. Nggak pernah Nggak pernah dipanggil, ya? panggil dia. Sebetulnya bukan dipanggil, ditemui aja. Dipanggil. Kalau dipanggil terlalu kasar ya. Iya, apalagi dia pendeta. Iya dipanggil. Nah, akhirnya nanti apa? Makan. Akhirnya udah mengundurkan diri. Ya, udah. akhirnya dia keluar kan? Udah mengundurkan diri. Ya, soalnya. akhirnya kan dia bikin surat kan? Dia bikin surat. Nah, itu yang saya Dengar-dengar bilang. gitu di media sosial bahwa beliau udah mengundurkan diri dari kependeritaan. Nggak boleh. Karena mungkin nggak kuat dengan Tekanan. Iya, Saya Bukan lebih kesian, kita kan? kesian. Saya lebih setuju Kesian. dengan Cap Rico. Iya. Kita ini prajurit Kristus, sama-sama berperang. Iya. Satu kena tembak, kita tembak orang itu. Aduh. Harusnya kita Bukannya tolong. kita tolong. Bukannya kita tolong, tapi kita tembak orang itu. Ini masalahnya ya. Iya. Lu bikin Ini malu, di sini jangan cari. sampai salah ya guys. Ini kita mencintai Brian banget. Iya, kita mencintai. Gua betul. kenal baik sama Betul, dia. iya. Bukan kita setuju Apalagi dengan Kapten Rico kan, Iya. kenal dekat, kenal Iya. baik kan.
Nah itu saya nggak setuju, mohon maaf, saya nggak setuju sama Pemikirannya berita-berita besar. aja kan Ya, dia bukan kan. sama berita besar yang Iya, menjas iya, dia iya. gini. Nah sekarang kalian semua menjas buat sama aja itu sama juga, sama juga bohong mereka itu, sama. Maaf, ini orang politik yang ngomong. Iya. Keren. Kira-kira seperti itulah. Iya. Tapi ini bebas begini tuh bagus ya. Jadi kita tujuannya di sini ya bukan mencari cuan Iya. atau supaya vlog tenar. Nggak ada, Kita nggak ada. ingin bicara gamblang tentang kebenaran. Iya, tentang kebenaran, betul. Oke, jadi kita sepakat bahwa pandangan-pandangan Kristen progresif ini yang tentang bahwa keselamatan ada di luar Yesus. Selain Yesus orang bisa selamat dengan berbuat baik dan lain sebagainya. Ini pandangan yang keliru ya. Bertentangan dengan firman. Bertentangan dengan Sangat, firman. Sangat bertentangan. Tadi Om Riko udah kasih dasar ayat firman bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain ya. Yang layak disembah selain nama Yesus. Tidak ada. Dialah jalan keselamatan buat dunia, bukan hanya buat orang Kristen, tetapi buat dunia. Jadi kita sepakat bahwa dasar firman Tuhan menyatakan bahwa pandangan Kristen progresif ini sesat. Iya. Sesat ya. Tapi bukan berarti kita membenci Bro Brian. Tapi No. justru kita harus merangkul beliau. Kita harus mengasihi dan kita mendoakan biar Bro Brian juga menyadari ini dan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Setuju Gitu, setuju ya. mendoakan supaya Roh Kudus yang jamah dia. Nah ini kalau saya lihat, saya coba-coba tadi buka Instagramnya Bro Brian ya, Pastor Brian. Ternyata followersnya itu, wah luar biasa loh. Banyak ya. Followersnya itu 262.000. Dan itu rata-rata anak-anak remaja, anak-anak muda nih pengikut beliau. Dan kenapa kita nggak bisa pungkiri bahwa dengan beliau mengeluarkan statement-statement yang begitu, otomatis banyak juga yang terpengaruh gitu Om. Nah ini gimana nih kita dari Om Riko, Captain dan juga Bung Tobi kita bagaimana kita memberikan wejangan buat teman-teman di luar sana, anak-anak muda, anak-anak remaja yang supaya tidak mudah termakan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang sementara berkembang. Mungkin mungkin salah satunya nanti mungkin ada banyak pengajaran sesat yang akan muncul karena memang akhir zaman banyak pengajaran sesat. Nah, kiat-kiat apa nih menurut Om Riko nih yang udah banyak pengalaman di dunia penginjilan? Kalau menurut saya, jadi mulai berubah dari rumah tangga. Dari rumah tangga, keluarga. Dari orang tua. Peranan Peran orang tua mulai menjadi teladan buat anak yang 5 tahun sampai 12 tahun. Kenapa Om? Harus dari 5 tahun sampai 12 tahun? Itu memorinya merekam idolanya itu orang tua. Golden Age namanya. Idolanya itu orang tua. Di atas 12 tahun dia idolanya orang lain. Tiba-tiba di rambutnya udah cat emang. Iya. Jadi ini waktu yang terbaik untuk jadi teladan buat mereka. Ajarlah tentang kebenaran. Ini keluarga-keluarga muda ini harus perhatikan. Lebih perhatikan anak-anak umur 5 sampai 12 tahun. Jangan tinggal mereka sendirian. Karena kalau Anda tinggalkan mereka ke pembantu, itu imannya menurut pembantu itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus jadi teladan dari 5 sampai 12 tahun. Habis itu mau lepas silakan, pasti kuat. Ini Om, masalah lagi begini Om, kalau saya lihat ya. Orang tua tuh karena terkondisi dengan situasi yang mereka hadapi, tantangan hidup. Bagaimana mereka harus bekerja dari pagi sampai malam dan mereka punya alasan. Loh saya kerja, gimana saya punya waktu buat anak-anak? Gimana Om? Mereka merasa ya saya harus kerja, anak-anaknya sama pembantu aja. Ini masalah di alasan klasik. Alasan klasik ya. Dari dulu. Sebenarnya nggak ada alasan untuk anaknya. Pertama, sebelum dia berangkat, dia ada waktu 5-10 menit doakan anaknya. Dia bekerja, siang dia telepon anaknya. Terus sore pasti. Jadi nggak ada alasan nggak punya waktu. Bisa lewat telepon. Sekarang sudah globalisasi. Betul. Ya, jadi memang menurut Om Riko bahwa dasarnya adalah rumah tangga, keluarga ya. Kalau keluarga hancur pasti semua hancur. Bukan gereja ya. Akhirnya orang salahkan guru sekolah minggu, salahkan guru-guru remaja di sekolah, di gereja, salahkan pelayan-pelayan Tuhan sama hamba Tuhan. Guru-guru sekarang telepon, Pak, saya Bu Susi, tolong datang ke rumah ajarin anak saya matematika.
Ya. Nggak pernah telepon guru sekolah minggu. Ya, Betul. anak saya goblok di matematika. Coba dia telepon. Ya, maaf tetangga kita selalu ngajarin yang baik. Betul. Dari kecil. Betul ini Om. Kita 7 langkah ketinggalan. Dan itu jadi budaya habit mereka Nah, ya. baru sebentar. mau sekolah Alkitab sudah lulus SMA, Pret. Apa yang masuk di sini? Seharusnya dari keluarga udah ya, belajar dasarnya gitu. nggak kuat, itulah Alkitab. Motivasi sudah lain. Betul. Maka kembali lagi ke Alkitab ya, Ya, merenungkan firman setuju. Tuhan Dari itu siang kecil dan itu malam. harus sudah. Ya. Siang dan malam. Setuju. Daud bilang siang dan malam, Mazmur pasal 1, Yosua 1 ayat 8. Tapi tidak semua keluarga. Ada keluarga yang oke. Iya. Bisa. Tapi memang intinya harus kembali kepada keluarga ya, supaya bagaimana ke depan ini kan saya berpikir, saya punya anak yang umur 12 tahun, satu umur 4 tahun. Ke depan ini mereka lebih diajari oleh medsos. Iya. Ya, bahkan bukan kadang, sekarang pun akhirnya hampir 1 kali 24 jam mereka handphone di tangan. Kayaknya orang tua nggak dididik. Ya, orang tua akhirnya peranan orang tua semakin berkurang karena kesibukan Iya. dan mereka diterima pengajaran-pengajaran dari media sosial. Iya. Nah, ke depan tantangan untuk mereka ke depan mungkin jauh lebih hebat dari kita ya. Jauh lebih dahsyat daripada kita. Belum lagi dari pengaruh-pengaruh LGBT, belum lagi pandangan-pandangan pluralisme dan lain sebagainya. Waduh. Makanya saya setuju dengan Om Riko bahwa nomor 1 kembali kepada bagaimana di keluarga ditanamkan habit kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Menghidupi firman Tuhan. Kalau Kapten Riko? Saya nggak bisa jauh dari firman Tuhan ya. Oke. Seperti yang Bung bilang, penyesatan dunia mulai LGBT semua. Gini loh, orang Kristen nggak usah kaget. Semua sudah ditulis di Alkitab. Dia bilang itu harus terjadi, penyesatan. Iya, Harus terjadi, kita harus memang- lewati itu ya. Betul, memang ada loh. Anda siap bertempur enggak? Itu dia. Makanya saya kalau ngomong selalu faith fighter semua. Dari Ayo sini. jadikan gereja kapal induk. Gereja yang bertempur, bukan yang menghibur, bukan gereja kapal pesiar. Bukan gereja cuman entertain ya. Nah, Keren musiknya. Nah, nggak hanya di situ, bukan nggak boleh, silahkan. Oke, Tetapi boleh. pertempuran Anda siap enggak? masalah pengajaran ya, Wah, berarti, itu Kapten. dia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kembali lagi ke firman. Semua sudah tertulis di firman. Kembalilah ke firman karena solusi hanya firman. Yuk kita buka Efesus 4. Efesus 4. Ayat 13, 14 dan 15. Ya, Efesus 4 ayat 13, 14 dan 15. Yang pertama menjadi dasar nih semua gini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Elohim, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lah kalau kita dipenuhi Kristus, ngapain Anda ragu sama anakmu? Ngapain Anda ragu sama kita bahwa dia akan disesatkan? Kepenuhan Kristus ini yang nggak pernah terjadi. Kenapa Kepenuhan kita kalah Kristus. terus? Iya. Makanya saya selalu bilang, jangan jadi pengikut Kristus. jangan jadi Jangan jadi pengikut Kristus. Jadi Murid. Jadi pelaku Kristus. Apa yang Kristus kerjakan itu yang kita Jangan jadi murid. buat. Nah, jangan jadi murid. Karena kalau pengikut pelaku. itu dia tapi cuma Kristen artinya pengikut Kristus. lah iya, ya itu kan hanya istilah Kristen kan. iya, Tetapi iya. sebetulnya apa? Pelaku ya. Apa yang barang siapa percaya, dia akan melakukan apa yang aku Lakukan. kerjakan. Oh, ya. Iya, bahkan lebih besar pelaku Kristusnya ini yang harus kita sadari. Ini ayat 13-nya, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya kan komplit. Komplit. Karena nggak punya dasar, otomatis yang dipercaya pendapat Pastor Riko, Iya. Bung Pastor Temi, ya, Bung, yang di pendapat orang ini memang powerful. Iya. Tetapi kita harus tahu guys, ini lebih powerful. Iya, Kembali amin. kepada firman. Amin. Gini, kalau kita punya alat uji, omongan orang apapun bisa diuji. Iya. Ada tertulis apa tidak gitu kan. Ayat 15-nya sarannya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Amin. Di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Karena kita nggak menganggap Yesus sebagai kepala kita sih.
Jadi badan ini seenaknya sendiri, diisi oleh pengajaran ABC, punya anak. Dia gimana rasanya kalau kau sebagai bapak, dia lebih percaya sama tetangga. Sakit. Berapa banyak dari kita menyakiti Yesus dengan cara ini? Ya, boleh saya kasih satu Jangankan tip tetangga, lebih percaya sama pembantu aja sakit. Iya, sakit. Ya kan, sama omnya sendiri aja bisa sakit kan. Betul. Ini yang gereja, bukan gereja. Kita orang Kristen, saya belum ngomong anak Tuhan. Kita orang Kristen kebanyakan ngaku percaya tapi kita menyakiti Tuhan dengan cara ini. Nggak mau percaya sama dia, nggak mau kembali ke dia, tapi pendapat orang didengar. Boleh saya kasih satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 27. Coba 1 Yohanes 2 ayat 27. Kalau kita harus percaya kepada Roh Kudus, Dia yang mengajar, Dia yang mengertikan semua tentang kebenaran, yang membukakan semua tentang ini supaya kita teguh di sini. Iya. Saya selalu bilang, jangan disalahartikan, nanti saya jelaskan sedikit. 1 Yohanes 1 ayat 27. Ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kristus. Coba. Jadi gini, bukannya nggak boleh diajar oleh Pastor Rico atau kami ini sehebat apa sih bisa ngajar imanmu tuh. Kita ini cuma bisa menunjukkan, memberi teladan, itu bisa kita. Ya kan? Mengingatkan yang tertulis. Tetapi begini, bukannya nggak boleh, tetapi gini, tetap Anda harus uji saya. Apakah sesuai firman? Anda harus uji Pastor Rico. Karena gini, seandainya saya salah, Anda bisa ingatkan saya. Ini namanya satu tubuh. Bung Temi salah, kita bisa ingatkan. Ada coren sudah. Nah, bukannya kita menolak pengajar, bukan. Jadi gini, ujilah semua. Tetapi begini, kembali lagi, dia ingatkan begini. Tetapi sebagaimana pengurapan daripada Kristus mengajar kamu tentang segala sesuatu ini lebih dahsyat. Saya lebih senang diajar dia langsung. Bagaimana? Baca firman. Ini firman itu orang Kristen malas baca Alkitab. Karena begini, konsepnya yang diajarkan firman Kristus itu kayak ilmu pengetahuan, butuh dosen untuk ngajar. Padahal dia yang mengajar. Dosennya Yesus sendiri. Nah, iya, berapa banyak dari Anda dan saya menempatkan Roh Kudus Yesus sebagai dosenmu. Anda boleh dengar dari saya, tetapi hargai dosenmu. Percayai dia. Gini loh, aku ini belum pernah ke surga. Kita pendeta belum ada yang pernah ke surga. Jangan ngajar itu. Jangan gini dalam tanda kutip ya, maaf ya. Saya menunjukkan jalan ke surga tertulis. Saya memberi teladan. Ada yang sudah naik berkali-kali. Wah iya, iki gak enak iki. Banyak kan. Loh, bertentangan dengan 1 Yohanes 3 ayat. Belum ada yang dari sana selain yang datang dari sana. Tidak seorang pun yang pernah Ke sana selain daripada yang dia datang. Tapi ya sudahlah. Oke, tapi gini, maksud saya begini ya. Kami sangat terbatas sebagai gereja, pendeta atau siapapun. Guys, justru bertanyalah sama pemilik surga yang sudah datang. Dia yang Anda paling layak percaya. Yes. Kami mengantar, kami mengingatkan, kami menunjukkan. Ya, tetapi belajarlah percaya ke Roh Kudus. Saya mohon dengan sangat anak Tuhan. Please, dosenmu, pengajarmu, firman atau Kristus sendiri. Jadi kembali lagi relationship dengan Tuhan. Yes. Secara pribadi. Yes, wong dia ada di dalam diri kita kok. Punya jam-jam waktu untuk saat teduh. Gini, saat teduh tuh hidupmu. Jadi gini ya, jangan sifatnya ritualis. Saya selalu mengajak gini, iman tuh kehidupan. Hidupmu ini dilingkupi oleh Roh Kudus. Dia memilih tempat untuk tinggal di dalam kita. Hiduplah jadi manusia Kristus, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Jadi gini, bukan waktu lagi, justru hidupmu ini dinaungi oleh firman. Sekalipun contoh saya terbang, firman nggak pernah lepas dari kepalaku.
aku menyanyi pujian, aku bicarakan firman. Perjamuan juga di atas Perjamuan pesawat. Iya, kenapa, pesawat. kenapa tidak? Kan gitu. Tapi nggak usah masuk YouTube lah, gitu kan ya. Maksudnya nggak enak, maksudnya kan profesionalisme kita. Kalau saya sih nggak ada masalah, cuman kan sempat jadi masalah orang. Kalau saya sih nggak masalah gitu ya. Tetapi gini, dalam seluruh aspek hidup kita, firman tuh harus nyata. Itu loh Bung. Jadi ini yang paling jitu kembali ke sini. Jadi ya hampir sama Om ya. Tobi. Kalau saya juga sama karena yang pertama tuh dari keluarga. Ya, Om Tobi ini keras loh didik anak-anak. Jadi saya tuh didik anak tuh memang sangat Pakai ikat pinggang. sangat keras. Kalau Temi tadi bilang anak nggak boleh main handphone, saya nggak boleh. Philip tuh sampai hari ini saya angkat nggak boleh. Wow. Tuh guys, keren. Ya nggak boleh karena Memang ya harus tegas ya. harus tegas. Iya. Nggak boleh karena apa? Nanti kalau kita kasih Bias akhirnya. airnya bias. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi kita kembali ke kita punya orang tua ya. Saya punya orang tua, kita punya hidup sederhana. Tapi waktu kita pulang, waktu saya mau berangkat ke Jakarta, dia nggak bisa kasih apa-apa, cuma dia kasih ayat firman Tuhan. Itu di Amsal 3, ya kan? Ayat 3 sampai dengan 4. Itu saya hafal sampai hari ini. Karena dia bilang kamu pegang ayat itulah Apa, bekal Amsal? hidup. 3 ayat? Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu ikat pada pada lehermu, lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, hatimu. maka engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan dahsyat. Allah. serta manusia. Dahsyat, luar biasa. Itu yang selalu mengikat saya. Jadi kalau kita berbuat mengasihi Tuhan, itu kita akan dapat penghargaan. Dalam penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kalau kita mengasihi, kalau kita nggak mengasihi, berarti kan kita nggak dapat penghargaan. Itu udah jelas tuh. Dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4 kan. Nah itu yang mama selalu bilang, ya kan, kalau kamu pergi merantau, jangan pernah kamu lupa firman Tuhan. Itu kan, taruh di dalam hatimu itu, kamu simpan baik-baik. Kalungkanlah itu. Berarti nggak lepas. Nggak lepas. Nah itulah yang menjadi pegangan saya sampai hari ini. Kenapa? Saya didik anak mulai dari keluarga, dari kecil sampai besar tuh, sampai Ezra pun kalau mau pergi tuh pasti Pak aku pergi dulu Pak. Mau pergi karena ya itu doa harus setiap hari. Tidak pernah. Pokoknya kita bikin 2 persekutuan tuh setiap hari Tem. Oh, haleluya. Ya. Setiap hari kita bikin, akhirnya mereka sudah lepas, mereka berdoa lagi sekarang si Ezra dengan Maya, akhirnya mereka ngikut kita. Betul. Karena kita dari susah kita berdoa sama-sama kan main gitar ya masih kecil-kecil. Akhirnya sampai tua pun ya mereka berkeluarga, akhirnya dibuat lagi sama itu. Nah, itu yang saya bilang kan. Nah, kalau kita berbuat mulai hal yang kecil dari keluarga, dari anak-anak sampai besar ya pasti mereka akan jadi kuat. Tapi kalau kita nggak perhatikan ya kita kan nggak tahu, ya kan, Brian seperti apa. Itu yang saya bilang kan, kita harus melihat dia seperti apa. Jadi kita jangan asal menjudge orang, tapi kita melihat bahwa ini mereka seperti apa. Terus kita merangkul, kita doakan. Saya juga berdoa Brian kok. Sama semua. Saya doa Brian. Karena yang dibenci bukan orangnya. Iya, rohnya. Nah, kan, itu. Nah untuk itulah kan kita yang ada di sini ini menjadi fight fighter ini kan. Ya namanya fight fighter kan, kita harus mengasihi orang, berdoa buat orang, perang buat orang. Yes. Ya, untuk menjadi apa? biasa. Menjadi kekuatan bagi mereka. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa untuk supaya kita nggak termakan pengajaran-pengajaran sesat, bahwa yang pertama keluarga harus kuat di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi gereja yang siap tempur, kata Kapten Rico ya. Gereja yang siap tempur untuk melawan penyesatan-penyesatan yang terus terjadi, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa penyesatan itu nggak boleh terjadi, tapi itu harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang ketiga adalah didik anak-anak harus tegas, keras ya, nggak ada abu-abu ya. Makanya kalau abu-abu lahirlah Kristen buta, gitu kan? Generasi Kristen buta. Iya, benar itu. Orang tua abu-abu, sebentar nggak boleh, sebentar boleh, ya kan? Abu-abu, harus tegas dengan anak ya. Saya boleh baca ini. Boleh Om. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuh, nasihat Tuhan. Kemudian Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Iya. Amin. Wow. Bung ini luar biasa. Jadi Karena dari nasihat untuk bapak-bapak, ada dari ibu-ibu, anak-anak, orang tua, ibu-ibu anak-anak, ada. iya. Saya baca satu ayat lagi, Om. Ini saya ingat ayat ini tadi Om baca, saya ingat ayat Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Ini luar Firman biasa. tuh lengkap. Lengkap. Bung, ya nih untuk kita, untuk bapak-bapak Benar, ya. orang tua yang dipesan juga, biasakan menasehati anak dengan firman. Ya. Ya, jadi jangan dengan pendapat Pendapat, kita. iya. Karena kalau firman tuh udah baku. Iya. Betul. Putih. Kalau dengan Udah. pendapat anak-anak Masih lebih banyak bisa berpikir. dikembang. Lebih banyak Iya. berpikir. Nggak gaul lupa. Nggak gaul lupa, Iya. ya. Jadi firman dikeluarkan, terus penjelasan dari firmannya kau sampaikan. Nah itu boleh. Kita nih berapa banyak dari kita dididik orang tua ngomong ada tertulis. Gitu, karena orang tuanya banyak yang nggak baca juga. Boleh saya baca lagi? Boleh. Ini penutup nih, penutup. Galatia 1 ayat 6. Apa Weh, tuh? itu dia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut satu Injil yang lain. Nah, betul. Ternyata zaman dulu udah ada Ya, Injil yang lain. ada akibatnya yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ini ditutup. Injil dengan- palsu ini berarti. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Oh iya. Benar, dari zaman Sehingga dulu udah ada ya. Iya. Makanya sekarang itu nggak asing lagi berarti. Sehingga ayat yang ke-8, 8 dan 9 kita kalau bilang terkutuk orang itu. Anatema, terkutuk orang itu yang Iya. Jadi pesan saya terakhir untuk yang tadi gereja-gereja ya. Keren. Yang tadi gereja-gereja, coba gereja-gereja jangan pernah berhenti untuk menjangkau anak-anak muda untuk pergi ke bangsa-bangsa. Karena mereka lah itulah adalah gereja sendiri. Tubuh gereja adalah kita sendiri. Amin. Ya kan? Kalau kalian yang menolak gereja berarti kalian menolak kalian punya diri sendiri. Karena banyak orang yang pergi mencari jiwa kalian menolak. Gereja-gereja ingat itu. Iya. Ya, jadi Itu Bu, pesan jangan saya terakhir. sampai kumpul jemaat hanya untuk memanasin tempat dulu gereja aja ya kan. Kumpul persembahan, persepuluhan, setelah itu selesai. Sebenarnya gini, gereja itu kan untuk apa? Pertumbuhan iman. Ya. Tapi iman tanpa perbuatan. Yes. Nah, itu, perbuatan Bu. itulah. Harus Buta. Perbuatan itu harus keluar. Buta, Islam. Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, obrolan kita malam hari ini, kita mau berdoa dulu buat teman-teman, saudara-saudara di rumah, supaya kita tetap kuat di dalam Kristus. Nah, nanti Om Riko yang akan doa buat kita ya. Oke, mari kita Baik, berdoa. kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berbincang tentang kebenaran. Itu sebabnya kami percaya Roh Kudus terus menuntun kami. Kami mau berdoa untuk setiap bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan malam hari ini atau siang hari ini. Tuhan berkati apapun pekerjaan usaha mereka. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu buat berhasil. Yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Dalam nama Yang terikat kuasa kegelapan dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar demi nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa juga untuk setiap keluarga bertanggung jawab, orang tua khususnya bertanggung jawab untuk iman anak-anak mereka. Sehingga mereka boleh mewarisi iman, percaya kepada Kristus Yesus. Dan anak kami boleh bertumbuh menjadi anak yang pintar, diberkati Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, bahkan kami berdoa untuk saudara kami Brian. Tuhan memberkati, kami mengasihi Brian. Dan Tuhan lebih mengasihi Brian. Amin. Sehingga benar-benar hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan berkati, sehingga kami boleh Tuhan berjumpa kembali di saat-saat kedepannya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa dan memohon kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Oke, jadi teman-teman di rumah, ini diskusi kita tentang Kristen buta.
kita jangan sampai menjadi Kristen buta dan jangan sampai melahirkan generasi-generasi yang justru menjadi Kristen buta. Kenapa buta? Karena kurang adanya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Di mana dari setiap keluarga, ternyata intinya keluarga ya. Di mana keluarga harus kuat di dalam iman Kristen, kuat di dalam pengajaran firman Tuhan, dan juga kita harus menjadi gereja yang siap tempur untuk menghadapi penyesatan-penyesatan di akhir zaman ya. Dan kita harus tegas terhadap apa itu dosa ya. Ya kan sekarang dosa udah mulai abu-abu kan. Makanya Om Tobis bilang harus tegas. A, B, B, benar-benar salah-salah. Itu yang harus kita ajarkan buat anak-anak. Supaya buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, buat generasi kita. Supaya mereka tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan mereka bisa tahu mana benar, mana salah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga diskusi kita ini, perbincangan kita ini boleh memberkati kita semua dan kita semakin kuat di dalam iman Kristen. Faith, love, and worship. Sampai jumpa teman-teman.